ya bisa dibilang lebih lah kalau misalkan game internal atau misalkan latihan juga dari pemain lain. Cuman kalau misalkan saya nggak masuk skema bermain pelatih ya mau gimana lagi. Dan Iya. pada akhirnya akhir-akhir kompetisi pas corona itu saya akhirnya mendapatkan menit bermain tuh yang lebih lah di situ gara-gara pemain lain corona. Kropit. Nah, pas main ternyata bisa oke dengan si Erwin teh merendah gitu. Menunjukkan ya kan? Ya di situ saya nunjukin, saya golin, saya assist. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bareng Ermiva. Hari ini kita kedatangan satu sosok yang luar biasa, satu sosok yang selalu menjadi sosok yang diingat oleh Bobotoh, sosok yang diingat oleh Persib. Artinya beliau ini sosok yang luar biasa. Sebelum itu kita akan sambut. Beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau pernah menjadi bagian dari Persib. Kang Erwin. Sehat, Kang? Sehat. Alhamdulillah. Hartunur pestiasa dongkap kan. Sami-sami. Sunda Indonesia ya. Orang campur lah pados raos. Sebelum ini Kang, sebelum kita membahas tentang Kang Erwin, secara kupas, secara dalam gitu. Hari ini mungkin kita berduka. Di tahun ini mungkin ada berduka. Ada hal-hal yang harus kita sampaikan. Kita turut berbelasungkawa, kita dari Ermiva TV, dari Podbar, berbelasungkawa atas wafatnya rekan kita, sahabat kita, kemudian guru kita. Beliau adalah dokter tim dari Persib Bandung, Dr. Raffi Ghani. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah orang yang hebat, orang yang sangat berjasa bagi Persib sampai hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Intinya semoga Dr. Raffi Ghani mendapatkan hal-hal yang baik, semua yang dia lakukan menjadi hal yang positif untuk kedepannya. Amin. Amin. Itu Kang. Balik lagi nih ke Akang. Balik lagi ke Kang Erwin. Sehat Kang? Sehat. Masih aktif mungkin ya, masih aktif. Ya, masih sehat. Ini Kang Erwin itu ikoniknya kalau buat saya bener. Saya penggemar sepak bola identik tidak selalu dengan Persib, tapi saya lahir di Bandung sudah jelas pasti mengenal Persib, mengenal Kang Erwin juga. Artinya ikoniknya Kang Erwin itu adalah tentang namun Kang Erwin main akan selalu dengan getihna menjeng Persib mah. Mun Persib orang menjeng getihna main bola seperti itu. Ada mungkin ada pandangan seperti itu dari Bobotoh gitu. Akang bisa ceritakan mungkin awal karir Akang sebelum ke Persib. Akang itu sebagai apa, di mana, seperti apa itu mungkin. Ya mungkin kalau diceritain secara detail nggak akan cukup podcast hari ini. Cuman singkat cerita aja lah gitu perjalanan karir saya dari kecil ya seperti anak-anak kecil pada umumnya bermain di lingkungan lapangan dekat rumah. Di mana Bumi sepak bola kampung lah gitu di Bojong Soang. Di kampus Telkom kan dulu mah banyak lapang lah, sekarang kan banyak kos-kos. Cuman ya di situ bermain sama anak-anak kecil yang lain. Udah itu uji cobalah sama tim SSB yang di Dayakolot lah kan, ditarik ke situ. Terus ya di situ aja belum serius untuk menggeluti pemain bola profesional gitu. Baru anak-anak pada umumnya aja. Mulai petualangan sebagai pemain bola yang serius itu mungkin pas saya masuk SMP ke SMP Negeri 48 Bandung. Di situ kebetulan Uni pindah ke Ciwastra. Jadi saya ekstrakurikulernya di
sepak bola Mm-mm. SMP 48 itu di Uni Jiwasraya kan? kebetulan. Jiwasrayanya. Terus si pelatihnya itu Pak Uloh namanya. Beliau itu melatih ekstrakurikuler di SMP 48. Pas pertama kali bermain bola di SMP ternyata mungkin beliau menemukan talenta yang berbeda mungkin daripada anak-anak yang lain. Terus saya dipanggil, ditanya kelahiran berapa, terus SSB mana, ya komunikasi di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk memanggil orang tua saya, ketemu sama beliau, ngobrol untuk memutuskan masuk ke SSB Uni. Nah, disitulah mulai keseriusan saya untuk berlatih lebih keras, fokus, karena emang apa ya, memang cita-cita dari kecil sih ada keyakinan bahwa sepak bola ini akan menjadi kehidupan saya nanti. Luar biasa. Udah di situ berlatih masuk Persib U15, singkat ceritanya masuk Persib umur 18 masuk, terus Persib umur 21 masuk, terus-terusan masuk tanpa ada jeda. Kan harusnya kan 15 ke 18 ada jeda selisih setahun umur ya, selisih lah, umur. tapi saya alhamdulillah naik lagi naik kelas ya kan. Apalagi ke U21 kan selisihnya 4 tahun masuk. Terus di U21 itu juga pelatihnya Pak Denny Samsudin juga. PON Jabar itu uji coba lawan Persib Senior waktu itu di Siliwangi. Ya mungkin Pak Denny berminat untuk 2012 ya PON rekrut saya juga. Jadi saya Persib U21 ikut, PON juga ikut dulu tuh. Jadi pas di PON main-main, ada perekrutan lah militer di situ, ada perekrutan militer. Kodalohnya saya panjang lah diceritain mah. Masuk lah gitu. Masuk ke militer, berhenti dulu 1 tahun. Udah itu berkarir lagi dari bawah lagi, ikut Uni lagi dulu divisi 2 gitu. Naikin ke divisi 1 kan Persib mungkin ya. Enggak, dulu mah bukan Liga 2, Liga 3 dulu masih divisi namanya. Divisi utama, Liga 2, Liga 1. Divisi 1. Nah, naikin ke divisi 1 dari divisi 2. Udah itu masuk ke PSG Ciamis ke divisi utama 2014 gitu, pas Persib juara tuh masuk di Ciamis. 2015 kodarullahnya dibekuin, tapi saya diperintahkan untuk tugas negara semi sepak bola ke Medan. Ya itu ceritanya panjang lagi. Pokoknya bisa nyasar ke Medan aja lah gitu. 2015 ke Medan, di situ saya mulai lebih fokus lagi karena pertama kali ngerantau ke luar Jawa Barat. Menemukan karakter Medan yang sepertinya beda dari Jawa Barat lah gitu. Udah itu 2016 kan PSMS sama PSTNI itu kental dengan militernya, jadi ke PSTNI 2016, 2017, nah 2018 kembali lagi ke Medan, 2019 kodaullahnya baru ke Persib sampai 2022 2023 baru ke Rans. 2024 sekarang doain aja lah dapat tim yang terbaik buat putaran kedua. Amin. Doain sih teman-teman podcast dari sekian panjang karirnya Kak, dari mulai kecil, dari mulai SSB tadi dengan Pak Ulo, dengan Pak Sabrun mungkin dengan Pak Denny gitu. Dan Pak Denny awal Akang punya motivasi untuk jadi pemain profesional apa sih Kang? Apa ya, emang udah datang dari hati sih, maksudnya dari kecil memang suka banget sepak bola, mulai dari di rumah pun waktu kecil nggak bisa dibilangin sama orang tua, nendang-nendang bola-bola karet, bola plastik lah di rumah tuh. Bisa dicarai banyak kan ya? Bisa dicarai. Bola teh pokoknya. Terus pulang sekolah langsung ke lapangan, bisa sama teman-teman tuh sampai maghrib gitu. Maghrib sacan nungguan ngaji kan, buat dulu mah kan anak-anak tuh masih nggak
kontaminasi dengan handphone, jadi Ya, banyak betul betul betul. aktif lah gitu, Ah. terus nonton film Subatsa, Nah, Sacan Haji jadi teh ianya maghrib kan. teh. Terus Jadi motivasi ya film itu. ya mungkin emang dari kecil emang tidak bisa jauh dari sepak bola sih, jadi udah sepak bola tuh udah jadi kayak kehidupan aja sih buat Oke. saya. Berarti meureun mabal karena main bola lagi pernah berarti kan? Enggak sih. Oh enggak tuh, berarti tidak harus selalu mabal pemirsa. Enggak, tapi saya emang orangnya mengikuti aturan sih. Oke. Nggak pernah keluar dari apa ya, keluar dari aturan yang harus dilakukan Oh gitu. Kayak berarti sekolah ya, sekolah tetap sekolah sekolah. SMK masuk Persib Junior Persib 2018 sekolah pagi dulu, misalkan latihan sore, pagi-pagi sekolah dulu, sore Oh. kita baru latihan, latihan sore, Hmm. latihan pagi, pagi latihan dulu, sore ikut sekolah. Kan kalau SMK kan jam per jam kayak kuliah gitu. Iya, iya. Enggak di kelas itu aja. Ya jadi Oh. alhamdulillah kalau misalkan pembagian apa rapot juga ya masuklah berapa besar mah gitu. Oke. Nggak pernah Aman lah ya. baong lah. Oke. Jadi Tipis-tipis lah. Jadi Tipis-tipis. pemirsa ada yang nyebut main bola mah kudu bawang, ente Kang Erwin gitu Ya, bawang. tapi kebanyakan pemain bola yang bagus yang spesial tuh yang barau. Nah, Cuman janganlah kita karena apa ya yang kayak gini mah pengalaman lah buat adik-adik. Kalau kita main bola pengen awet, pengen continue gitu, langgengnya main pengen bola langgeng nakal. ya attitude yang harus diperhatikan gitu. luar biasa itu. Harus tetap continue di disiplin. Oh, itu jadi garis bawah tuh. Itu Karena luar biasa. pemain-pemain baru yang datang itu kan banyak gitu dari kelompok-kelompok umur timnas apa. Kalau kita nggak konsisten Kadang menjaga perform ya ketinggalan. kadang dengan media sosial sekarang ya mudah jadi star syndrome, turunnya juga cepat akhirnya seperti itu. Oke, luar biasa Kang. Tadi berbicara Akang tentang disiplin Akang tuh, berarti dari mulai SSB juga Akang sudah mulai menerapkan itu ya ke pribadi sendiri mungkin ya Kang ya, ke pribadi sendiri. Kemudian Akang masuk SSB Uni, tadi udah menceritakan mulai dari Akang dilihat, dipandang dan sebagainya. Di dalam perjalanan SSB nih, kita berbicara tentang SSB karena kalau berbicara dengan Uni udah jelas ikonik Bandung itu orang pasti berbicara tentang Uni, bahkan Pak Denny sendiri yang sekarang di Ermiva gitu kan, di Ermiva sebagai pembina di kita sebagai direktur akademi kan dulunya beliau udah di Uni. Artinya ikonik banget gitu Uni. Kemudian Akang ada di sana. Perjalanan ada nggak sebuah perjalanan yang menjadi berkesan di Uni itu sampai Akang bisa jadi? Banyak sih sebenarnya ya. Sebenarnya yang membedakan saya sama pemain-pemain berbakat bertalenta Uni yang lain kerja kerasnya sih mungkin ya. Karena setelah saya memulai karir di SSB Uni itu ternyata saya ketinggalan jauh gitu dari segi skill dan pengalaman eh, dari pengalaman sekolah sepak bola gitu. Karena kan orang lain teman-teman saya itu masuk SSB-nya itu dari SD, tapi saya SMP gitu. Mulai Bisa dari dibilang SMP. kan telat lah gitu. Cuman eh, dengan kerja keras dan kegigihan lebih dari yang lain mungkin ya itu sih menjadi modal saya bisa ya qadarullohnya menjadi pemain bola profesional gitu. Mungkin kalau saya bisa nilai Uni itu memang salah satu tempatnya atau gudangnya pemain-pemain bola berbakat sih gitu. Ya. Karena pas saya masuk juga ya luar biasa semua gitu dari skill dan kualitas emang sepertinya saya tertinggal jauh deh gitu kan. Karena mereka udah ada yang ke Australia, udah ada yang ke Kamboja, udah ada yang ke luar negeri lah kemana-mana. Sedangkan saya baru saja ikut sekali latihan. Singkat ceritanya tuh saya ikut sekali latihan kan ada kelas-kelasnya tuh. Ada kelas. Langsung saya ditarik ke kelas yang memang favorit. Kelas khusus mungkin ya. Kelas khusus lah gitu bisa dibilang tuh dulu tuh. Nah di situ memang banyak banget sih tantangan dan apa ya waktu kecil sudah
memang sudah ditakdirkan untuk menjadi Sepak bola seorang ya. pekerja keras sih kayaknya teh. Soalnya Oke. saya bisa dibilang juga pas masuk ke Uni juga memang bisa bersaingnya dengan pemain-pemain yang udah Udah lama lama mungkin. lah gitu, Ah, udah mempunyai udah jam nama-nama. terbangnya lah gitu, jam terbangnya udah luar Bahkan biasa. saya pas di Uni tuh ikut turnamen pertama itu bisa dijadiinnya sebagai center back dulu. No, Saking penuhnya pemain berkualitas di Uni teh gitu. tapi datang ke Uni itu sudah 11 lawan 11 ya. Iya udah Ah, udah 11 lawan 11 lawan 11 11, berarti. sudah Sudah 11 bahkan iot udah ya, sudah SMP udah SMP soalnya. ya. Berarti. Saya masuk ikut turnamen pertama itu Wiranto deh kayaknya. Saya juga sempat terus-terusan kan striker lah saya dulu tuh ya. Sempat terus-terusan protes nggak mau saya sama orang tua, Pak saya nggak mau jadi back, ngapain jadi back kan. Nah, namanya anak Anak kecil lah kecil udah kletik. bener kan. Main jadi back mah sih jadi back kan Eh, jadi tuh. Ya pada sampainya pas Sabrun tuh kesel meren orang tua saya kan terus-terusan ngomen ke ngomen lah ke Pak Sabrun. Bapak, yaudah kalau bapak anak bapak mau jadi striker, bapak mau anak bapak nggak main katanya. Lihat tuh di striker ada siapa aja kan. Ya, Ada dulu kan memang ada Galang, ada si Berry lah yang memang ya. udah ke luar negerian gitu ya. Saya baru masuk dan ada slot yang kosong mungkin di situ. Nah, saking saking kualitasnya pemain Uni, saya masuk ke situ juga kudu jadi back lah. Ya, berarti benar. Tadi kalau berbicara Akang Erwin itu terlahir untuk bekerja keras. Dari situ juga sudah terlihat ya. Mau terus bekerja Ya emang akhirnya. saya pas di Uni juga kalau dibilang gila mah gila lah saya gitu ya. Maksudnya dari SMP saya dari rumah Bojong Soang sampai ke Cawastra, selama 3 tahun itu saya naik sepeda. Wah, luar Bari biasa. jeung sepeda nanti sepeda gigi teh kena Ya, sepeda BMX budak leutik teh. ya. Wah, Saya lumayan pulang itu. pergi terus latihan bisa dibilang pulang jam 1:30 latihan sore saya tidur dulu di kantin buat nunggu latihan paling Di Pak Ucup ya. di Di Pak ya Ucup. bukan sekarang dulu mah Oh, dulu bukan Pak Ucup. bukan ada dulu di sebelah yang sininya ada ibu kantinnya itu saya tidur dulu di situ nungguin latihan saya latihan pulang latihan maghrib saya naik sepeda lagi terus bisa dibilang pas saya lulus SMP juga lulus SMK gitu ya lulus SMP deh kayaknya SMA orang lain kan masih sekolah saya bisa dibilang setiap hari latihan di situ orang lain kan seminggu 3 kali saya pagi-pagi latihan ya pada ini juga tahulah tahu mungkin saya Nambah seperti ya apa latihan ya nambah dan pagi-pagi sebagainya. latihan sore ikut latihan ke senior pagi-pagi latihan lagi sore ikut ke tim yang saya pagi-pagi latihan lagi seperti itu terus continue pada saat ada seleksi ya akhirnya saya siap gitu dan bisa lebih dari pemain-pemain yang lain gitu. Wah, luar biasa. Artinya itu jadi motivasi buat teman-teman terutama pemain-pemain muda. Artinya kerja keras itu penting. Kerja keras itu penting. Ini bisa dibuktikan sama Kang Erwin. Sampai hari ini Kang Erwin masih bisa konsisten, masih bisa berkecimpung di dunia sepak bola. Ya, salah satunya atas konsisten, atas kerja keras dan disiplin ya Kang. Ya, karena emang yang mau jadi pemain bola profesional itu bukan 1-2 orang, Nah, bukan itu. 10-20 orang, Nah, bukan 100-200 orang, betul. bukan 1000-2000 orang, Nah, bahkan satu jutaan mungkin ya. Indonesia ini apalagi dengan timnas yang sekarang Dengan keturunan yang sedang enggak maksudnya apalagi dengan prestasi timnas sekarang yang sedang bagus-bagusnya bagus-bagusnya. gitu kan, terus eh, membuat animo orang tua, animo masyarakat itu kayaknya pengen menjadikan anaknya itu jadi pemain bola. Jadi kalau misalkan kalian hanya sekadar ingin menjadi pemain sepak bola tanpa kerja keras dan disiplin, tanpa keinginan yang berkali-kali lipat dari pesaing-pesaing kalian, ya jangan haraplah bisa manggung. Ya, itu sih. Ini bukan maksud untuk mengecilkan atau kalian menganggap pemain-pemain yang lain itu pesaing kalian bukan, tapi sebagai
pendorong atau apa ya, sebagai Motivasi. pendorong dan Nah, motivasi motivasi ya kan. adik-adik semua. Mm-mm. Kalau misalkan ingin menjadi pemain bola profesional yang benar-benar berprestasi, ya kalian harus menanamkan kerja keras yang disiplin yang tinggi. Ya, luar biasa. Oke, Kang tuh tadi perjalanan SSB tuh luar biasa, kerja keras dan sebagainya. Kemudian Akang tuh kan mulai ke PSGC tadi ya Kang ya, PSGC, kemudian ke PSTNI, kemudian ke PSMS Medan juga pernah, kemudian sebelum ke Persib gitu. Dari sebelum kebalik lagi nih ke Persib nih, dari serangkaian tempat yang Akang singgahi gitu sebelum datang ke Persib, ada nggak sebuah momen pengalaman yang paling berharga di mana tuh di antara itu? Mungkin pengalaman yang paling berharga mungkin pas pertama kali saya ngerantau ya ke Medan 2015. Mungkin itu sih yang titik awal saya harus lebih kerja keras lagi gitu. Karena di situ saya merasakan jauhnya dari keluarga dan menemukan iklim sepak bola yang berbeda gitu. Maksudnya dari Bandung kan dengan stylish yang begitu indah lah, Ya, mah Bandung main bola, Bandung stylish pisan lah pindah gitu. ke Medan yang Keras kulturnya. keras gitu kulturnya. Itu Keras. sih pengalaman pertama mungkin. Saya sedikit kaget juga dengan Medan yang bermain bola sedikit semi gelut lah gitu. Oh gitu kan. Masuk aja gitu. Cuman mereka menganggap itu seperti hal yang wajar gitu. Itu sih mungkin. Terus pengalamannya mah kerja keras di rantauan itu seperti apa. Saya harus fokus, eh, saya harus pulang dengan kesuksesan lah gitu. Jadi kita jauh dari menunjukkan orang banyak ya. tua, kita jauh dari keluarga itu tidak tidak percuma gitu. Ya. Ya disitulah mungkin saya saya fokus yang benar-benar berkali-kali lipatnya di situ. Karena kalau kita masih bermain di daerah-daerah Jawa Barat kan balik libur balik Ya, deket banyak kan ya. balik gitu. Kalau di sana kan enggak, dari istirahatnya diperhatikan, dari makan diperhatikan, dari kerja keras diperhatikan. Dan tujuan utamanya ya tetap saya ingin bermain di klub kebanggaan saya gitu. Dan alhamdulillah qadarullahnya dengan kerja keras, dengan doa orang tua juga keluarga. Ya, harapan itu dapat saya rasakan sih. Nah, dari situ berarti dari rumah itu Medan mulainya, Medan yang paling berkesan ke Akang gitu nya. Ya. Tah, dari Medan berarti kan ke Persib nih. Dari setelah Medan ke Persib kan? Ya, Medan PSTNI, Medan PSM. lagi Medan Persib. lagi baru Persib. Nah, sebelum ke Persib tuh momen pertama kali Akang dikontak Persib tuh gimana tuh Kang? Jadi emang sudah beberapa kali sih sebenarnya tawaran di Persib itu ya. Dari pertama kali sebelum saya masuk militer dari U21 memang adalah kan saya buat ke senior karena kan memang pemain paling muda juga yang ikut PON gitu kan dulu tuh. Terus akhirnya saya masuk ke tentara jadi belum lah gitu kan. Terus 2015 saat PSTNI lagi bagus-bagusnya tuh Banjana Sudirman itu pas lawan Persib juga kita ngalahin Persib 2-0 gitu. Di situ juga ada tawaran juga, cuman dikontak ya, udah ada kontak. udah ada. Bahkan di situ ya alhamdulillah lah sama tim-tim lain juga ada karena memang kan PSTNI waktu itu yang benar-benar lagi booming banget lah gitu dengan pemain-pemain yang siapa sih ini, tapi bisa mengalahkan pemain-pemain yang udah punya nama dengan tim besar gitu. Nah di situ tapi terkendala sama kedinasan karena kan yang pemilik PSTNI PSMS itu kan militer juga, jadi gak sembarangan saya untuk bisa keluar dari di sana ya kan. Terus alhamdulillah lah memang kalau jodoh tuh nggak akan kemana mungkin ya. Kalau misalkan udah qadarullahnya takdirnya saya harus bermain di Persib ya ternyata di 2018 itu pas PSMS lawan Persib di Teladan, pelatihnya itu waktu Mario Gomez. Nah waktu itu Gomez nawarin lah mungkin pas main sama Persib tuh
cocoklah saya sama karakter Sama Gomez karakter mungkin. skema masuk Karena kan Gomez bukan mencari pemain-pemain yang punya nama sebenarnya, dia mencari pemain-pemain yang memang sesuai dengan Sesuai karakter dengan dia karakter bermain. main. Kayak di terus juga kan siapa tadinya kan akhirnya sekarang bisa menjadi siapa gitu. Nah, saya di situ dihubungin sama Pak Yaya sama Deden gitu lah. Natsir gitu kan, Win katanya. Saya bilang, naon Kang? Kan bilangnya gitu ya, naon Kang aya dek ngajak ke Persib heureuy saya mana aja jauheun. Serius cenah, kata si Natsir tuh. Daek embung nya, baiklah saya numbung sih saya teh. Komo Kita kecil di dia serangan Bang menggeletik tujuan main bola gejang Persib ya di situ teh. Ya udah sok senang ngomong ke PSMS katanya teh. Nah disitulah ya udah sok we ngomong dah urang mah apal sorangan di PSMS kumaha teh favorit jeung militer kan gitu. Nah disitulah putaran kedua tuh enggak terrealisasikan lah singkat ceritanya mah karena memang masih ada kontrak di PSMS kan. Nah di situ akhirnya Gomez juga dapat omongan dari Deden katanya tuh Gomez juga sedikit marah katanya gitu karena nggak bisa ngedatangin saya tuh karena kan di situ posisinya Bow waktu ke timnas waktu Bang Pardi pun sering diplot sebagai wing gitu kemarin tuh pas putaran keduanya teh. Ya tapi alhamdulillah mungkin kata Pak Teddy tuh ya udahlah nanti sabar aja nanti buat tahun depan aja katanya buat akhir musim aja nanti. Akhirnya terjadilah di tahun Nah berikutnya. pas udah mau selesai kompetisi akhirnya Pak Denny ngehubungin ya negosiasi lah nggak banyak negosiasi lah saya mah sabar aja yang penting ke Persib gitu kan. Nah udah telepon sama Pak Teddy ya komunikasi negosiasi udah deal Gomeznya malah kasus lah bukan Gomez yang kasus ya tapi ada apa ya ada intrik-intrik gara-gara nggak jadi juara itu akhirnya banyak apa ya kayak katanya pengaturan skor kayak apa gitu kan itu kan lagi rame-ramenya tuh pas di situ tuh akhirnya Gomez nggak diperpanjang sama Persib saya rezekinya ya sama Radovic gitu. Oh iya sama ya 2019 datang tuh ke Persib, Akang datang ke Persib, wah bunga makanya klub dari kecil mungkin saya pengen membela tersebut, perasaan itu muncul mungkin kan? Perasaan itu muncul. Saya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah gitu dan bahkan pas saya dikontak sama Persib dan deal juga itu kayak bener nggak ya gitu. Dan saya memang bener-bener masuk ke Persib dengan kualitas pemain yang siapa di situ ada Vizcara, ada Fred, ada di sayap ada Bow, ada Gojali, ada penuh lah di sayap tuh waktu itu tuh banyak banget Agung Mulyadi kan bahkan tapi dengan penuhnya posisi di situ bahkan saya game internal tuh jadi gelandang serang gitu tapi ya dengan kerja keras dan keinginan yang lebih gitu fokus akhirnya malah dapat posisi inti di situ pertamanya. Akhirnya tetap dengan kerja keras ya Kang ya. Ya. Tetap dengan kerja keras mau dimanapun juga itu mah jadi sebuah tagline mungkin jadi garis bawah bahwa kerja keras itu penting di sepak bola ya Kang. Itu kemudian ada nggak Kang saat Akang masuk ke Persib dengan kebanggaan rasa kebanggaan Akang jadi seorang pemain Persib yang diidolakan dari dulu dicita-citakan dari dulu perbedaannya dengan Akang bermain di klub-klub sebelumnya? Beda banget sih. Rasa aku mata Kang. Ya beda banget sih. Mungkin tanpa menyampingkan bermain di klub lain ya. Saya kan selalu maksimal juga. Cuman ya beda aja dia dirasainnya memang beda gitu. Ya gimana sih rasanya bermain di tim yang kita cita-citain gitu aja sih simpelnya. Mungkin orang lain banyak yang bilang kayak kebujuk bobotoh lah, kayak apalah inilah itulah cuman ya udahlah itu hanya omongan mereka gitu. Tapi yang merasakan di situ kan saya pribadi gitu. Kalau misalkan saya udah bermain di lapangan ya
Total Saya ya akan kan ya. memberikan segalanya gitu. Total lah, Ya. terutama di Persib mah. Wah, jadi ikonik tuh, Kang Erwin mah jeung getihna lawan jeung Persib teh Ya gitu. itu kan penilaian mereka ya Ya, gitu. yang Dan betul. mungkin itu penilaian itu datang pun bukan sesuatu yang diada-ada atau Iya, dibuat-buat lah ya. buat-buat lah gitu. Mungkin mereka juga bisa melihat lah gitu. Dan saya juga memang berjalan dengan sebegitunya aja gitu, nggak ada yang dibuat-buat dan nggak ada yang direkayasa dari saya sendiri. Emang orang emang seperti itu. kieu-nya kerja keras seperti itu. Seperti itu. Bahkan sampai ada tuh yang viral dan ikonik tuh nu akang rendang bench tuh Kang. Jadi itu tuh bener tah. Jadi itu tuh ceritanya tuh memang kan sebelumnya tuh ya saya kurang lah mendapatkan kesempatan bermain gitu ya, karena dari pelarihan Radovic ke Coach Robert itu memang Perbedaan dari skema Coach Radovic kan memang saya benar-benar jadi pilihan utama lah gitu ya, dari skema ya masuk skema. Cuman pas zaman Coach Robert mungkin dengan skema yang berbeda ya, saya tidak menyalahkan juga, cuman saya kurang mendapatkan kesempatan mungkin di situ, meskipun dalam latihan saya selalu kerja keras, saya selalu menunjukkan, saya selalu memberikan yang lebih, bahkan ya bisa dibilang lebih lah kalau misalkan game internal atau misalkan latihan juga dari pemain lain. Cuman kalau misalkan saya nggak masuk skema bermain pelatih ya mau gimana lagi. Dan pada akhirnya akhir-akhir kompetisi pas corona itu saya akhirnya mendapatkan menit bermain tuh yang lebih lah di situ, gara-gara pemain lain corona. Saya main lah di situ. Pas main berkahnya kan? Ya enggak sih, enggak berkah juga. Nah pas main ternyata bisa dengan si Erwin teh gitu. Menunjukkan ya kan? Ya di situ saya nunjukin, saya golin, saya assist sampai akhir kompetisi. Akhirnya saya mendapatkan tempat lah di situ gitu. Dan pada musim baru pun ada yang tim-tim lain yang nawarin gitu buat saya bergabung dengan tim mereka, karena kan mungkin dengan statistik akhir kompetisi yang saya selalu bermain dan menunjukkan mungkin. Tapi saya masih ada kontrak 1 tahun lagi tuh di Persib tuh. Nah saya sampai bilang ke Coach Robert, Coach kalau misalkan saya kan di usia emas saya sekarang, ada nih banyak tawaran dari tim-tim lain, kata saya. Kalau misalkan saya kurang menempatkan kesempatan bermain di Bandung, ya sedikit banyaknya memang tersiksa lah, yang namanya pemain bola yang tidak bermain gitu. Yang main gitu loh, apalagi di usia yang masih produktif lah gitu. Terus Coach Robert akhirnya memutuskan tidak lah, kamu masih masuk dalam skema gitu kan. Nah, pas kompetisi baru itu kan, pas lawan Bali itu kan. Sebenarnya pas latihan itu seharusnya kan ya keinginan saya ya, maksudnya tuh dengan saya udah nunjukin gitu di akhir kompetisi kemarin, dengan latihan yang saya jalani juga saya berpikir saya maksimal, saya layak gitu buat kalau misalkan nggak inti pun saya pengen ngebantu gitu, pengen ngebantu si tim ini gitu loh. Nah memang kalau misalkan pelatihnya masih pelatih kepala mah saya masih nahan-nahan itu tuh. Kayak masih nahan-nahan, masih gendok, tapi masih bisa ditahan gitu. Cuman pas lawan Bali itu memang posisinya kan Coach Robert udah diberhentikan. Ya, terus pelatihnya tuh memang caretakernya sama asisten pelatih. Posisinya di situ tuh saya di latihan selalu nunjukin, pas pertandingan ya nggak masalah, saya mah mau saya pun yang main, saya menerima keputusan pelatih gitu. Tapi kalau misalkan menang ya saya senang gitu karena tim kebanggaan saya tuh menang gitu. Tapi kalau misalkan posisinya di situ kalah kan 2-0 di situ tuh, kalah 2-0, 2-1 kan, 2-1 Bali 10 pemain, posisi udah menit saya dari babak kedua tuh greget yang main gitu kan, menit 60, oke lah 60 main cek saya tuh gitu kan.
masuk ke menit 70, Buki nggak gol. Buki kesel. Sedangkan pemain yang berada di lapangan itu tuh ya meskipun dia kerja keras tapi kayak udah mentok gitu loh. 2-1 tuh kan kegolan deh lah 3-1. Disitulah klimaksnya saya 3-1, posisi kalah 3-1. Menit udah menit ke 80 sekian. Ya yang namanya pemain yang ingin memberikan yang terbaik ya saya nggak bisa menahan emosi di situ. Ya saya itu cuman sebagian doang sih yang di kamera itu, sebenarnya selebihnya lebih parah. Saya tendangin itu terus aku di situ, wah saya harus tendangin, saya bola-bola saya tendangin, saya pulin bench itu sampai bolong saya juga di situ cuman pengen meluapkan emosional saya aja sih di situ, karena memang pengen kurang teh bisa main bisa leuwih gitu kan. Iya, maksudnya tuh kenapa sih terpercaya tinggi gitu, maksudnya teh kan itu teh udahlah cukup lah kalau misalkan udah menit ke 70 80 nya geus satu cik bere kesempatan gitu. Udah saya oke kan pas saya latihan saya juga bisa gitu, maksudnya tuh saya tuh merasanya seperti itu sih. Di situ saya juga aya sieun sih aya pauh tapi Kang ieu bocoran kenging sanksi itu kan enggak aman ya. Enggak, saya emang tadinya pas melakukan hal seperti itu juga, pas saya emosi tuh saya ada rasa nggak enak juga, ada pajumu di situ. Cuman ya namanya emosional kan. Tadinya pas saya emosional itu saya mau langsung ke ruang ganti gitu. Cuman saya mikirin udah mau kondisi tim lagi kayak gini, masa saya berbuat seperti ini memperkeruh. Udahlah saya harus coba tahan, saya duduk. Saya tadinya pas ditawarin main oke sih geus mung geus lah. Dek naon sih? Geus 3-1 menit ke 80 sekian. Dek naon gitu sih kan budak leutik diupahan teh. Diupahan main gitu nya. Tapi qadarulahnya ya alhamdulillah saya baru juga main sebentar, ya mungkin Allah melihat isi hati saya mungkin. Jadi langsung ngegolin. Betul. Jadi disitulah mungkin yang akhirnya itu juga jadi highlight bobotoh. Nu kieu nu main jeung getih nama cenah gitu. Geus mah urang hayang main, ngamuk-ngamukan bikin hayang main sampai akhirnya jadi mantan ketua DJ ya siapa, Pak Peri Paulus. Bukan Peri Paulus, Pak Peri ya. Pak Peri beliau lah yang waktu itu jadi ketua DJ, yang sekarang juga masih ini sih, masih kayak ikonik lah di DJ-nya saya juga. Ini dia juga ya malam ya suatu kehormatan sih buat saya gitu pas ditanya siapa pemain paling favorit di Persib, dia memilih saya gitu. Luar biasa. Padahal banyak pemain-pemain bintang dan ya label timnas lah di situ. Cuman mungkin sebagai DJ, sebagai sponsor supporter mungkin dia anjir ya pemain kilo mungkin. Ya. Cuman ya enggak ya, saya enggak dibuat-buat, cuman saya seperti itu gitu. Luar biasa. Berarti itu muncul dari sebuah kebanggaan terhadap Persib ya Kang, yang seperti itu. Oke, balik lagi nih Kang. Akang kan berkarir di TNI oke Kang. Berkarir di TNI. Gimana sih Kang? Mungkin kan beren di TNI oke beren kan kerja teh padat beren. Membagi waktu dengan sepak bolanya kumaha? Ya memang sebenarnya kita kan direkrut dari pemain bola ke militer gitu. Jadi janji beliau juga, janji atasan itu kalau misalkan kalian sudah selesai melaksanakan pendidikan selama 1 tahun, kalian boleh meneruskan karir kalian gitu. Jadi di saat karir kalian sudah selesai, mau itu jadi pelatih, mau itu selesai, ya tentara ini bisa dijadikan sebagai pegangan hidup kalian. Jadi saya berterima kasih kepada
komandan-komandan saya yang sudah memberikan kebebasan kepada saya untuk tetap berkarir di sepak Sepak bola bola. selama saya bisa. Dan saya pun sekarang memang dinas di Denpom 35 Bandung. Di Bandung Jadi berarti. PM, polisi militer. Berarti aman ya. Aman Aman lah, lah ya Kang. aman. Soalnya kan emang ya itu diberikan dispensasi. Ada dispensasi lah ya untuk pemain-pemain berprestasi mungkin Ya. hampir semua di semua Banyak sih. banyak ya Kang. Kayak Manahati, Abdu, banyak sekali. Banyak sekali. Kang, boleh Kang sambil minum dulu bising haus Kang, mangga. Sing minum. Saum. Oh, menuju saum. Wah, luar biasa. Tah, kieu teu sawios Kang, Kang Kampura ya apa? tadi. Wios, teu sawios. Nah, keur saum. Soalnya kagok dek buka mun dita tadi mah dia kan memang di dalam Islam kan harus menghargainya kalau Oh, ya, nggak apa-apa. ditawarin sama Aman. seseorang tuh harus diterima. Cuman saya juga belum mendalami ilmu itu sih kalau ditawarin dalam konteks podcast ini atau Oh, nggak apa-apa, aman. Baik, menuju saum berarti saya yang harus soalnya, menghargai. Ya ini bukannya ria ya, maksudnya saya tuh bilang seperti itu mumpung dalam podcast ini juga ya di selain kerja keras juga kita memang harus spiritualnya harus bagus juga karena kerja keras tanpa doa, tanpa takdir dari Allah dan tanpa bantuan Allah itu nol besar. Jadi saya mengajak adik-adik semua juga yang di sini selain kerja keras juga ya sholat Luar biasa. Ya sholat dulu lah minimal Ya, kalau misalkan belum bisa ke hal-hal yang lain ya. Dan yang paling penting itu bakti kalian kepada kedua orang tua. Karena itu yang saya rasakan saya bisa menjadi pemain bola seperti sekarang itu gitu karena kayak dimulusin aja gitu kalau misalkan tanpa doa orang tua mungkin saya tidak akan sampai semulus sampai ke Persib deh kayaknya. Karena ya jujur aja selama gaji saya di sepak bola saya selalu memberikan semuanya itu ke orang tua. Luar biasa. Saya pegang uang yang memang benar-benar bisa saya gunakan aja. Kan misalnya gaji tentara ya saya gaji tentara gaji bola semuanya saya ke orang tua. Dan alhamdulillah dilancarin segala rupanya teh. Luar biasa ya Kak. Itu salah satu bentuk hal yang luar biasa. Kerja keras tanpa doa tidak jadi apa-apa. Berdoa tanpa kerja keras pun tidak jadi apa-apa. Dan saya pun sebenarnya bukan orang-orang yang lurus terus sih. Yang namanya orang kan ada. Ya, yalah Kak. belok ke dia memang. Cuman jangan berhenti untuk terus bertobat. Karena Allah itu menerima tobat kita itu sampai nafas kita di kerongkongan. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, bukan 1 hari, bukan 1 jam, bahkan bukan 1 menit, tapi sampai nafas di sakratul maut ya. Luar biasa. Ya intermezzo lah karena kita harus di setiap hal yang kita lakukan tuh harus setidaknya mengeluarkan hal-hal yang positif lah. Apalagi saya sebagai public figure lah. Betul. Memang jadi panutan, jadi role model. Ya gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa dari sekian banyak yang nonton podcast ini adalah 1-2 orang. Amin. Menjadi ladang pahala buat saya. Amin. Ya kebetulan saya Imana sekarang mungkin lagi bagus lah. Jadi ya dari hal-hal yang sunahnya pun dilakukan. Lagi berusaha. Alhamdulillah. Balik lagi nih Kang, berbicara yang tadi kita di awal mengenai Bandung sedang berduka, Bandung sedang berbelasungkawa terhadap dokter tim Persib. Beliau kan
selalu mendampingi Persib, ada gitu dari tahun A sampai kemarin gitu. Berarti zaman Akang jadi bagian dari Persib, Pak Dokter sudah ada, mungkin kan sudah ada. Eh, Pengalaman Akang dengan Pak Dokter, ada nggak pengalaman yang menurut Akang sangat berkesan gitu ke Akang gitu? Ya mungkin yang pengalaman yang sangat berkesan dari Pak Dokter itu kan emang saya keurus banget ya, maksudnya keurus banget tuh ini patah kan waktu di Persib juga pas lawan Arema, dia yang ngurusin gitu. Kalau ada cedera-cedera dia yang ngurusin, kalau ada yang sakit dia yang ngurusin. Kalau misalkan butuh obat-obatan kayak pernah rasa sakit pasti sama dia. Kalau misalkan mau main suntik vitamin sama dia, apalagi pas COVID sama dia gitu. Eh, Banyak banget lah pengalaman-pengalaman dari pemain kepada dokter, kepada fisioterapi, kepada masur mungkin. Memang Pak Dokter memang ya kita lihat sendirilah banyak pemain-pemain yang mantan Persib bahkan masih sepeduli itu sama beliau. Iya. Kita harus eh, harus mengakui bahwa beliau itu adalah beliau adalah orang yang baik gitu, selalu selalu memberikan yang terbaik apalagi untuk Persib sampai sampai pada saat terakhir sama Bobotoh itu kan diisukan juga beliau itu sama Bobotoh kan katanya sempat melakukan hal yang gitulah Nggak gitu baik kan lah ya. ya gitu. Cuman dia melakukan hal seperti itu tuh gara-gara apa? Dia melakukan hal seperti itu karena refleks dia cinta sama Persib sih kayak Hen. Dia melakukan hal seperti itu karena apa? Karena kecintaan yang begitu besar sama Persib gitu. Jadi kayak kasus yang kemarin Hen ada selentingan-selentingan Pak Dokter juga kan. Ya itu cinta yang amat begitu besar yang beliau Tunjukkan untuk Persib. tunjukkan gitu. Meskipun mungkin ya mungkin ada pro dan kontranya Ya gitu. selalu lah, setiap orang kan selalu Ya, ada. tapi hal-hal yang seperti itu yang harus kita ambil sisi positifnya kan nggak semua pemain melakukan hal seperti itu. Ya itu kalau misalkan kita ambil dari sisi positifnya, ya itu cinta yang begitu besar gitu buat tim Persib gitu. Jadi dia melakukan hal yang tidak dilakukan oleh pemain lain sebenarnya. Gitu. Untuk pengalaman pribadi nih Kang, masih berbicara tentang almarhum Pak Dokter. Ada nggak selain tadi yang patah tulang mungkin ya penanganan dengan Pak Dokter, ada nggak pengalaman pribadi Akang dengan Pak Dokter mengenai kebugaran beliau? Mungkin kan akan sangat aware mungkin sama pemain-pemainnya, artinya pengalaman tentang Pak Dokter mengingatkan tentang kebugarannya Akang, tentang gimana nih Akang lagi cedera, se-aware itu nggak gitu Pak Dokter? Pak Dokter itu ya emang kayak gitu. Dia orangnya sangat peduli kepada pemain yang yang harusnya dia urusin gitu kayak kalau misalkan si pemain itu mau cedera nih kan kalau dokter kan kalau misalkan cedera nggak boleh main kamu nggak boleh harus segini saking dia dekat sama pemain itu dia melakukan konsultasi hati ke hati gitu maksudnya memang bisa main nggak main dok saya kuat bener ya tapi tanggung jawab kalau ada apa-apa kan yang disalahin otomatis dokter kalau misalkan kita maksain main nih tapi kondisi nggak bugar di lapangan kita nggak maksimal kan yang dia disalahin dokter nah kepedulian dia sebagai pemain itu dia sampai ke titik itu gitu kayak ya udah sok saya percaya sama kamu kuat kamu yang bisa merasakan meskipun divonis misalkan nggak bisa main tapi kalau misalkan kamu bisa main ya udah saya bilang kan kalau zaman Coach Robert kan semua pelatih mungkin kalau mau main kan mungkin
nanya dulu ke pelatih, kondisi si ini kan tahu cedera nih, si Erwin gimana, misalkan kata coach Erwin, bisa main nggak, misalkan, oh bisa, paling babak kedua. Pernah nggak ku Akang kealamin itu? Pernah pasti, karena semua pemain pernah pasti ngalamin hal-hal seperti itu, karena kita kan semua juga pernah cedera lah gitu, meskipun bukan cedera yang serius gitu, Cedera kayak yang main. hamstring, kayak aduktor gitu, kayak ankle, kayak demam. Saya sering gitu sama Pak Dokter juga. Meskipun ya saya ya namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya, maksudnya ya Pak Dokter itu sampai memperdulikan pemain tuh sampai ke titik itu gitu. Apalagi Pak Haji Umu itu, makanya saya lihat di video-video cuplikan sampai merasa kehilangan banget gitu sama Pak Dokter tuh, memang luar biasa gitu ke Pak Haji Umu tuh, perhatiannya sampai kemarin dia lagi nggak enak badan pun kan Pak Umu sempat aja nyuntikin buat Pak Haji gitu, saking saking rasa pedulinya dia terhadap orang-orang yang ya, maksudnya pas Pak Umu terakhir kemarin di Mayapada kan, saya masih di Persib atau udah enggak ya? Kayaknya masih deh, masih. Win katanya Pak Umu kan, ya sama ibunya kan deket lah. Katanya Win, katanya Pak Umu juga sampai bilang, Bapak gimana katanya ini gitu. Nah emang keurus banget sama Pak Dokter tuh gitu. Kalau ada apa-apa, kalau ini tuh sama Pak Dokter banget, Pak Umu diurusin. Keluarganya juga semua. Ada juga kan sampai terakhir operasi dia masih nemani. Itulah sosok beliau yang begitu berjasa dan banyak yang merasa kehilangan sih. Terakhir nih untuk mengenang almarhum, apresiasi dari Kang Erwin terhadap Pak Dokter itu seperti apa gitu? Biar pemirsa di Podbar ini tahu gitu bahwa sosok Pak Dokter itu, almarhum Pak Dokter itu sangat betul-betul menginspirasi Persib, sampai kalau tadi Kang Erwin bicara dedikasinya sampai sebegitunya gitu. Ya itu sih, ya itu yang saya tadi katakan tadi gitu. Beliau itu sampai ngurusin pemain sampai segitunya, sampai sedekat itu sama pemain sampai segitunya gitu. Terus memperhatikan seseorang yang di Persib semuanya juga sampai segitunya. Terus kalau misalkan kayak teman-teman terdekat saya waktu COVID juga minta tolong ke beliau juga nggak melihat siapapun itu pasti dia bantu. Bahkan dari kecintaan ke Persib udah nggak usah ditanyakan lagi lah. Ya dengan kondisi yang saya lihat tidak segar aja, dia masih sempat untuk berada di sempat berada di pertandingan, sampai berada di saking dia tidak mau melewatkan momen-momen bersama Persib itu sih. Ya itu luar biasa dari apa yang disampaikan Kang Erwin, artinya Pak almarhum Pak Dokter itu sangat luar biasa dedikasinya terhadap Persib. Mudah-mudahan yang di awal kita sebutkan, apa yang beliau kerjakan menjadi amal ibadah beliau, apa yang dia kerjakan menjadi penerang beliau di surga sana, di alam sana. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir Kang, Kang Erwin tuh tadi udah panjang lebar nih bercerita tentang A, B, C gitu, melihat perjalanan karir Kang Erwin yang luar biasa, penuh tantangan, lika-liku, dedikasinya, kerja kerasnya. Ada nggak pesan nih buat teman-teman, terutama generasi-generasi muda pemain sepak bola kita nih? Ada nggak pesan-pesan dari Kang Erwin biar mereka itu tercapai cita-citanya sebagai pemain profesional? Karena kan semua pemain yang ikut sepak bola, yang main bola, bahkan yang sekarang ikut komunitas-komunitas oke, kadang kurang kita masih kene hayang, masih kene semangat gitu.
Ya mungkin dari saya pribadi mah mungkin jangan berhenti jangan berhenti berharap bekerja keraslah secara maksimal gitu. Kerja keras maksimal yang bisa kalian lakukan ya kalian lakukan gitu. Bahkan sampai apa yang nggak bisa kalian lakukan baru kalian boleh bilang kalian nggak kerja keras gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak menjadi pemain bola profesional pun pada saatnya nanti setidaknya kalian sudah memberikan segalanya untuk mewujudkan cita-cita kalian. Terus kalian harus ingat yang mau jadi pemain bola profesional itu bukan 1-2 orang yang tadi saya bilang, tapi satu Indonesia pengen menjadi pemain bola profesional. Jadi kalau misalkan kalian kerja keras hanya 100% gak cukup buat kalian. Itu sih mungkin dari kerja keras. Terus kerja keras itu kan harus ada dibarengin dengan disiplin. Nah, kalian buat adik-adik di luar yang nonton, disiplin kalian harus sangat 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 karena itu yang saya rasakan memang sangat penting, mulai dari jam tidur, mulai dari jam makan, mulai dari jam latihan, semuanya harus kalian perhatikan. Tidur kalian harus jam berapa, bangun harus kalian harus jam berapa, makan kalian harus jam berapa, makan harus apa, terus tadi itu apa? Makan, tidur, tidur, latihan. jam latihan kalian harus jam berapa, datang ke lapangan kalian harus jam berapa, beres latihan kalian harus pulang jam berapa, kalian harus melakukan yang seperti apa di latihan itu, Attitude lah ya kan. ya kalian harus menambah lagi di luar luar latihan kalian itu. Terus dari doanya juga sholat kalian seperti apa, sunnah kalian seperti apa, berdoa kalian seperti apa, terhadap orang tua kalian seperti apa, terhadap teman-teman kalian seperti apa, terhadap pelatih kalian seperti apa, terhadap orang yang di atas kalian seperti apa, terhadap orang di bawah kalian seperti apa, itu yang harus kalian lakukan kalau misalkan kalian ingin menjadi pemain bola yang benar-benar sukses gitu. Oke, luar biasa tuh, pesannya sangat padat buat teman-teman. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun sekali atas ceritanya, motivasinya, kemudian waktunya Kang. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses Kang. Amin. Kedepannya Kang makin berkah. Segala apa yang Akang lakukan juga menjadi hal yang positif Kang. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Akang diberikan klub yang terbaik Kang. Amin. Untuk Akang. Amin. Oke, terima kasih teman-teman Podbar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mudah-mudahan dengan narasumber-narasumber yang jauh lebih hebat, jauh lebih inspiratif. Jangan lupa untuk teman-teman agar tetap stay di Ermiva TV. Jangan lupa like, subscribe juga. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian terus dapatkan info dari kami. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.